Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha Pasaribu, unit kerja SMA Negeri 1 Rantau Selatan dan PTK Universitas Labuhan Batu. Dan di sini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem basic learning dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab pada kelas 10 dengan materi ekosistem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi sebelum kita lanjutkan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi ya kan, semalam kalian sudah mempelajari tentang materi ekosistem. Tapi sebelumnya dibuat absen dulu. Ade Tiara, Ada, Bu. Alwinanda, Balkis, Ada, Bu. Cindy, Ada, Bu. Nadila, Ada, Bu. Nadila Aulia, Najwa, Saya, Bu. Nur Aisyah. Ada, Bu. Oke, jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang komponen-komponen ekosistem. Kita tanya kembali kemarin yang sudah kalian pelajari. Apa saja kemarin komponen-komponen ekosistem? Coba bisa. Komponen biotik. Jadi komponen biotik itu contohnya apa? Manusia, mikroorganisme. Kemudian apa lagi? Komponen abiotik. Udara. Apa lagi? Angin, sama udara dengan angin ya. Oke. Udah? Berarti kalian sudah saya anggap paham dengan materi komponen biotik dan abiotik. Jadi sekarang kita lanjutkan ke materi interaksi dalam ekosistem. Nah, coba lihat. Perhatikan lingkungan sekitar. Ini pertanyaan pemantik ya. Perhatikan lingkungan sekitar. Bagaimana interaksi dalam ekosistem terjadi? Kalian lihat lingkungan kita banyak terdapat interaksi yang ada di dalamnya. Nah, misalnya kita makan apa sehari-hari? Nasi. Jadi nasi ini berasal dari beras. Itu merupakan interaksi kita dengan makhluk hidup. Nah, jadi komponen biotik dengan biotik. Oke. Kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar spesies, rantai makanan, jaring-jaring makanan. Jadi itu tadi salah satu contohnya adalah salah satu contoh rantai makanan. Kemudian yang berikutnya adalah indikator tujuan pembelajaran. Jadi melalui kajian literatur, maksudnya kalian membaca baik itu dari internet, buku, siswa mampu merinci macam-macam interaksi antar komponen ekosistem dan mampu mengkorelasikan. Tahu arti mengkorelasikan? Menghubungkan interaksi dalam ekosistem dengan aliran energi pada rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Oke. Kemudian yang berikutnya, interaksi dalam ekosistem itu ada antara komponen biotik dengan abiotik, antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, antara komponen biotik dan abiotik, antara yang hidup dengan yang tidak hidup. Itu saling berinteraksi.
Misalnya kita tadi mau makan nasi, itu berarti interaksi antara biotik dengan biotik. Itu salah satu interaksinya. Bukan berarti berinteraksi itu berbicara, bukan. Nah, kita menggunakannya, membutuhkannya itu merupakan salah satu interaksi dalam ekosistem. Kemarin juga udah Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan ini saya ingatkan kembali: kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Nah, jadi nanti kelompoknya ini sesuai dengan waktunya mungkin tidak akan semua tampil ke depan. Nah, nanti akan Ibu tunjuk beberapa kelompok yang tampil ke depan. Dan bagi kelompok yang lain yang tidak sedang mempresentasikan hasil diskusinya, mempertanyakan ataupun memberikan pertanyaan atas materi yang disampaikan oleh teman kalian. Renat, satu lagi ya. Sekarang waktu kalian berdiskusi itu selama 20 menit. Oke? Ya Bu. 20 menit waktu kalian berdiskusi.
Jadi Ibu pilih siapa yang tampil pertama. Nah, ataupun saya tanya siapa yang ingin tampil pertama ke depan. Kita alihkan dulu ke kelompok 2. Silakan maju ke depan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang macam-macam interaksi dalam ekosistem. Dan juga tadi kan ada video yang sudah ditampilkan. Nah, kita akan mengkaji apa permasalahan dan apa solusi dari video tersebut. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulinseni. Saya Jomsika Sarita. Saya Alwin Pertama. Saya Kilafah Musikandi. Bagi yang juga mulai presentasi. Permasalahan yang terjadi dari video tersebut adalah kepunahan akibat seringnya hewan di hutan dimangsa hewan lainnya sehingga hewan tersebut terancam punah yang menyebabkan ekosistem menjadi terganggu. Solusi yang dapat dilakukan dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, melindungi hewan tersebut dengan membuat cagar alam agar hewan dapat terlindungi. Yang kedua, pemerintah membuat upaya pelestarian untuk hewan yang keberadaannya sudah terancam punah. Dan yang ketiga, dilakukannya penangkaran agar hewan tersebut dapat terlindungi dan tidak punah. Adapun macam-macam interaksi dalam ekosistem akan dibacakan oleh Aki Ahmad. Interaksi dan komponen biotik dalam ekosistem. 1. Simbiosis. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. 2. Kompetisi. Persaingan yang terjadi di antara dua spesies. Interaksi antar komponen abiotik dalam ekosistem. A. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya melalui sederetan organisme yang makan dan dimakan. B. Piramida ekologi merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana faktor yang penting secara ekologis seperti energi, biomassa, dan ukuran populasi bervariasi antara tingkat trafik dan dalam suatu ekosistem. Adapun piramidanya yaitu piramida jumlah, piramida energi, dan piramida biomassa. Interaksi dalam ekosistem adalah interaksi yang terjadi antar biotik dengan biotik ataupun biotik dengan abiotik. Apa yang akan terjadi dengan rantai makanan jika terjadi bencana alam seperti kebakaran? Yang terjadi adalah kehilangan keseimbangan ekosistem terganggu. Contohnya, ular di sawah punah, maka populasi tikus meningkat. Demikianlah hasil presentasi dari diskusi kelompok 2. Kalau membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain dipersilakan. Silakan bertanya ke kelompok lain. Saya ingin bertanya. Nama saya Felis Ramadan dari kelompok 6. Saya akan bertanya, bagaimana peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Terima kasih. Bagaimana peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Oke, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan Afan. Apa peran tumbuhan dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Pepohonan dapat menyerap gas karbon dioksida dari udara yang berbahaya bagi manusia dan bumi. Jika karbon dioksida semakin banyak, maka bumi akan mengalami pemanasan global. Pohon-pohon juga melindungi air yang disimpan dalam tanah agar tidak menguap, sehingga cadangan air bersih tetap terjaga. Terima kasih telah menjawab pertanyaan. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan bertanya satu lagi. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulinseni. Saya dari kelompok 5. Apa yang terjadi pada ekosistem jika salah satu predator utama dalam jaring-jaring makanan hilang? Apa yang terjadi pada ekosistem jika salah satu predator utama dalam jaring-jaring makanan hilang? Apa yang akan terjadi bila salah satu dari
Predator utama dalam jaring dari makanan gerak. Jawabannya, rantai makanan dalam ekosistem akan terganggu dan ekosistem akan menjadi terganggu akibat terjadinya hal itu. Sudah? Buat kesimpulan. Kesimpulannya, kita sebagai makhluk hidup akan selalu berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya agar ekosistem tidak terganggu. Sudah? Sudah, silakan tutup. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempresentasikan itu hanya 3 kelompok karena waktunya tinggal sedikit lagi. Setelah ini nanti kita ambil kesimpulan, kemudian nanti mengadakan refleksi. Sudah? Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, interaksi dalam ekosistem, rantai makanan dan jaring makanan. Coba ada yang bisa mengambil kesimpulan dari materi hari ini? Coba bisa. Kesimpulannya ada yang bisa atau saya panggil orangnya? Sebelum Ibu sampaikan, bisa? Magda, coba kita dulu kesimpulannya. Apa menurut kamu? Baik, menurut saya kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini yaitu interaksi antara simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme saling berhubungan. Selain itu, rantai makanan dan jaring dari makanan juga saling berhubungan, di mana interaksi tersebut juga berhubungan dengan reaksi biotik dan abiotik. Ada yang ingin menambahkan? Auli, bisa? Bisa? Oke, jadi interaksi dalam ekosistem ini terjadi apa? Terjadi simbiosis. Ada antara biotik dan abiotik. Ada biotik dengan biotik. Salah satu interaksi dalam ekosistem itu antara biotik dengan biotik apa salah satunya? Komensalisme. Ada hubungan yang saling apa? Saling apa? Hubungan antara dua spesies yang mana satu diuntungkan dan satu lagi tidak berpengaruh sama sekali. Contohnya apa? Contohnya ingat kalian ketika kalian ke sawah itu kalian lihat ada kerbau dan di atas kerbau itu ada selalu burung yang berwarna putih, itu burung jala yang terbang di atas kepala. Itu termasuk komensalisme atau tidak? Enggak ya kan? Kenapa? Saling menguntungkan. Jadi contohnya apa? Saling menguntungkan. Pernah nonton film Nemo? Nemo apa Nemo? Ada di situ ikan yang besar selalu berdampingan dengan ikan kecil. Si Nemo ikan kecil. Ngapain dia coba? Berlindung. Yang untung siapa? Ikan kecil. Yang besar untung nggak? Enggak. Jadi itu salah satu contoh komensalisme. Dan kalau yang burung jala tadi termasuk mutualisme. Kemudian masih banyak lagi nanti interaksi dalam ekosistem yang terjadi. Kemudian interaksi dalam ekosistem antara biotik dengan abiotik. Apa coba? Kita bernafas dengan udara ya kan. Kemudian ada apa lagi? Kita minum air. Air itu komponen abiotik. Oke? Sudah paham? Jadi kemudian berikutnya Ibu akan membuat asesmen formatif.
waktu kalian menjawabnya hanya sekitar 10 menit. Berikutnya. Selalu diingatkan Anda, nomor ujianmu kalau masih tetap disimpan. Ibu tidak mau nomor ujianmu nanti kami tak bagi ke Ibu hari ini. Berikutnya, Ibu akan bagikan lembar refleksi guru dan siswa. Jadi kalian isi apa aja di sini, lembar refleksi peserta ini dan refleksi pendidik. Satu lembar refleksi peserta didik, satu refleksi pendidik. Oke, waktunya 5 menit ya nak. Biar kita tutup. Siap? Benar, Bu. Sudah siap? Ya. Ini sebelum 90 menit yang mati. Sudah? Sudah selesai? Nah, jadi demikian pertemuan kita kali ini, dan besok silakan kalian buka ke materi berikutnya, yaitu daur biokimia. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.